Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi hadana li dinillahi al-qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. All the praise is due to Allah, who has given us mercies and blessing till we can meet together in this holy place. Salawat in salam, peace be upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the lightness to the lightness, from the darkness to the lightness, from Jahiliyah era to Iman era. Understand? Understand? Yeah. Supaya nyaman dia sendiri. Understand? Understand? Sama lu gitu paham? Dan tadi ingat kita waktu latihan muhadarah, muhadadah. Saya lupa lah. Muhadadah, ya Allah muhadadah. Apa muhadadah itu artinya nih? Latihan pidato, ya muhadarah. Public speaking latihan. Cakta diri jadi hafal. Jangannya ada cakta diri, ada hafal. Mending di situ cuma hafal ini yang belum. Dengan situ aja. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah berikan kita nikmat sampai kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam untuk junjungan kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman iman, dari kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Kayak itu Pak artinya kira-kira. Yang pertama kita ucapkan segala ucapan terima kasih pada pengurus Langgar Nurul Jamaah, khusus pada Pamanda Kakenda Ulun. Jadi beliau ini ya ujar kami nyambat paman, ujar mama tuh lain paman nikah untuk kai kamu. Jadi lawan Fikri ini ulun ading, kalau abahnya Fikri Fauzan paman bujurnya, tapi nyaman di kampung paman-paman pejabat sini. Jadi terkejut nama bujurnya cuman kami pamannya itu keluarga ulun parak di Buntok ini. Dan kalau ulun sembahyang di sini memang rasa di kampung. Kenapa? Karena langgar ini langgar yang di kampung ulun ngarannya Langgar Nurul Jamaah. Persis di kampung ulun, kampung kami utara dan hilir di pinggir sungai ngaran langgarnya Nurul Jamaah. Sama lawan kampung atau langgar yang ada di sini. Yang ulun hormati Sohibul Wilayah Pak RT, Pak RT ini masih Pak, beliau silakan. Ketua RT, staf perangkatnya, tokoh masyarakat, kemudian seluruh jiran tetangga lingkungan Langgar Nurul Jamaah. Ini para jamaah yang ada di Langgar Nurul Jamaah ini dipilih oleh kawan-kawan dari Bikers Subuhan untuk menjadi tempat destinasi sholat berjamaah subuh ini, subuh Jumat ini. Artinya karena kesepakatan mereka itu ulun umpat aja. Alhamdulillah akhirnya kita bisa sholat berjamaah di sini. Terima kasih benar karena menerima kami. Dan ulun ini sebetulnya lain ceramahnya dimaklumi aja kemana di sini nih. Bukan jamaah ini bukan yang preman berdaan. Bukan preman, bukan yang cari makan gratisan di mana. Tapi ada kepanjangannya ya Allah. Ada kepanjangannya romantis, hubungan makan gratis dalam iman dan takwa. Wah, preman. Wah, Pak. Itulah semangatnya mereka. Jadi sepedataan di sini kami ini kada berceramah, ngopi aja, ngobrol perkara iman. Karena kalau berceramah ulun kada mungkin menceramahi pian sepedataan. Dalam lingkungan kami di Bikers Subuhan Buntok ini bepander masalah iman.
2,5%. Ya. Tapi ini adalah untuk kegiatan kami Bikers. Jadi kada diminta untuk jamaah kadalah karena anak kembali beriha Bapak. Jadi khusus untuk jamaah. Nah, ini bisa ke muka, di muka ini banyak haruan dong ya. Jadi ini adalah kegiatan yang dilakukan setiap ada kegiatan subuh berjamaah. Kemudian di dalam Bikers subuhan ini ada Bikers terbocil, ada Bikers Bikers terbocil itu kayak Fikri, nah Fikri ini kan Bikers terbocil kan, Fikri ya kalau nih siapa nih? Oh iya, ada masker dan dosa. Paris segala macam. Ini Bikers terbocil, ada Bikers apa yang bagusnya tersenior. Tersenior ada ya Allah. Jadi mulai dari umurnya 7 tahun, ada 6 tahun, mana 6 tahun? Ulang, mana? Oh ini, nah ini, 6 tahun ke 5 tahun kan apa nih? 5 tahun menjalani 6, belum tumbuh giginya. Tiap pokoknya siap sampai yang subuh, ada Jumat aja, ada tarus. Nah, itu nah. Jadi ini yang menyinggung bukan kami berataan supaya kalau jamaah terus ini Pak Tuhan singgungnya jadi aku ingin sampai yang subuh masa nang Tuhan ada sampai yang subuh. Nah ini luar biasa. Jadi semuanya ada di sini dari mantan preman, mantan lagi macam-macamnya mantannya di mudah-mudahan ambil apa namanya ya di sini hati-hati jaga dulu kalau hendak burin dua habis akan isyak. Atau kalau sudah berbicara masalah dunia terpandang, tunggu nanti waktu duha. Ya, waktu duha itu kan ada tipis saja dengan isyak, tipis saja. Yang 7 kurang itu sudah duha. Ya Allah. Tapi kalau habis sampai yang subuh, kemudian karena syaratnya yang namanya salat isyak itu man shallas subha bi jama'atin, salat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah. Kemudian duduk mengingat Allah. Insya Allah kalau majlis ini ingat Allah kalau lah. Nah itu sudah zikir masih. Ya. Hatta tatlu asyams sampai terbit matahari sampai syuruk. Tsumma shalla rak'atain minimal sembahyang 2 rakaat. Kana ka'ajri ummatin tamah. Adalah pahalanya seperti umrah sempurna. Nan hendak menggawe. Syaratnya zikir, jangan pandir macam-macam. Ini rokok mana minta pak? Nah, batal ulang puasa saja. Batal mana minta rokok? Ada. Ya. Pokoknya intinya sampai yang subuh ini isyraq dulu kalau hendak guring ya. Bulan puasa ini pikiran tuh hendak mami lagi. Memicak kalian. Karena mbah makan malam guring sedikit kadang-kadang jam 11, jam 12 bangun ulang jam 2 sahur sampai ke subuh ada singgulingan wajar kalau mengantuk. Inya malam tadi ibadah terus tahajud terus kayak Apip dia 200 rakaat dengan tadi. Ayo tandanya kalapahan malam. Lama dulu. Masya Allah. Jadi kita aja kami ini datang ke sini mohon maaf mungkin ada tingkah laku yang salah kepada para jamaah yang asli di sini minta rela, minta halal. Termasuk kami kemudian minta baju bodo. Nah kalau tadi bapak dah nggak bodo tadi. Terbaiknya ada pada halal. Nah, ya Allah, tapi Allah yakin aja semua jamaah pasti ikhlas ya Allah. Duduk di bawah kipas angin pada dulu, tekbes lah aku di sini nah. Itu tuh memakai istri kurang berataan, tapi kita yakin aja yang menyediakan ini sabarataan ikhlas. Mudah-mudahan pian berataan berezeki sabarataan. Mudah-mudahan pian sabarataan kabul hajat berataan. Kalau gembira lah, banyak terlihat kabul gembira ya, masyaallah. Sehat pian, anda doakan keberataan lah dan kabul hajat berataan. Nah, hendak kawin dari kawin Allah Taala. Nah, hendak aja, hendak aja sih ada. Ada saya kok harapan bujang pada kami. Lalau pulang kita tutup kita. Tambah-tambah terus. Kira-kira itu sebenarnya mungkin ada sambutan dari pengurus anggar ada kawan. Nah, lalu sampai sini dulu minta yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allah. Ananda Tujunda Ustaz Ibuwahi Jamaah Bikil Subhanallah Ibu-ibu yang kami muliakan. Mungkin belum mau semangat mengkantir nih. Jadi mulai mengkantir ini Pak. Sejak tahun 2000 ya Najah 2006 mana. Cuma ini sering aja kita sering aja tentang agama. Karena dahulu saya belajar, kalau boleh saya katakan, saya ini muridnya Haji Sultan Ali. Ada beliau, yaitu anak Haji Sultan Ali. Karena waktu itu kami mendirikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah itu pertama di Darul Ulum Talibila. Jadi mungkin kami banyak menunjukkan ilmu dengan abahnya Haji Bawai. Nah cuma waktu itu saya tahun 1981 hijrah ke untuk sampai sekarang. Jadi sering sebentar ya minta waktu lah. Tambahin lagi. Ya. Jadi dalam kehidupan kita ini ada 3. Yang pertama kita harus syukur. Kita harus bersyukur. Berusaha menjadi bersyukur dalam keadaan kita. Walaupun keadaan bagaimana. Kehidupan kita itu bagaimanapun kita harus bersyukur. Tapi kita tidak cukup bersyukur. Tapi kita harus menjadikan kita orang yang sabar. Jadi kita harus syukur hidup, tapi harus ditingkatkan menjadi orang yang sabar. Nah, jadi orang yang sabar. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang sabar. Kehidupan dunia ini adalah sandiwara, kata Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara. Tapi banyak lagi dan hadis itu mengatakan begitu. Jadi kita harus sabar dalam kehidupan ini karena fenomena dan keadaan hidup ini gelombang. Tidak ada seorang pun manusia yang nyaman terus. Bisa pasti ada sakit, ada nyaman. Ya kita pun gelombang juga. Sejak dari pasar dahulu dari Buntok sini dari Amuntai ke Buntok itu 2 hari 2 malam baru sampai. 2 hari 2 malam berjalannya kapal Sandura. Itu pun kapalnya penuh sesak. Sekarang kita 4 jam 3 jam sudah sampai. Jadi kalau dahulu tuh mengatakan bahwa kalau kita itu sampai ke Buntok ini tidak ada terawangan belum. Kadang-kadang belum terawangan tuh bahwa cepat disampaikan. Bisa berangkat dari rumah di Kota Rading itu jam 9. Jam 2 dia labiu jam masih. Habis itu dalam pangkang terus ini hari subuh Jumat baru datang sini. Nah jadi kita mengatakan pada anak-anak kita, cucu kita dan kita sama kita syukur sekarang bahwa di Amuntai itu pastinya cuma 3 jam. Kalau dahulu 24 jam itu pun belum tentu sampai karena kapalnya bilang macet, berjalan sering macet. Nah jadi kehidupan kita itu harus sabar. Apalagi alhamdulillah keadaan sekarang ini zaman milenial dan segalanya harus sabar. Dan itu harus ada kita ada terus ke cobaan lah ujian dan segalanya. Tapi kita tidak cukup sabar. Tapi kita harus menjadikan kita orang yang sabur. Jadi sabur. Jadi kita harus sabar, abdan syakura, jadi Rasulullah ya. Nah, jadi orang yang syukur menjadikan orang yang sabur. Dan orang yang sabar, kita harus sabar, kita harus menjadi orang yang sabur. Sabur itu adalah orang yang sabar tapi menggunakan hal yang baik lah. Artinya sabur itu ikatan yang lebih dari sabar lah artinya sabur. Yang ketiga, kita harus mukhlis, ikhlas. Dan kehidupan kita ini ikhlas. Insya Allah kalau kita hidup ikhlas, kita ada penyakitan. Insya Allah ada penyakitan. Alhamdulillah kita akan pernah sakit dari dahulu lah sampai sekarang. Alhamdulillah kita harus ikhlas. Karena apa? Apapun amal kita banyak, kalau kita ada ikhlas mungkin ya hasilnya lah kurang bagus lah. Hasilnya kurang bagus karena ada ikhlas. Karena ikhlas itu kayak apa lah, pokoknya kita berusaha, beramal dan segalanya itu ikhlas. Jadi kada ada urusan
no problem urusan manusia, kita mau urus langgar umpamanya, atau mau urus apapun. Urusan manusia kita tetap hablum minan nas, tapi urusan dengan Allah terus gitu. Jadi kita kalau ada urusan dengan manusia apapun orang menyambati kita, pikir ini, no problem. No problem, urusan kita hanya Allah. Jadi kita harus sabar. Dan kalau mungkin ada fenomena, ada pendapat yang miring lah. Tapi kita no problem urusannya. Urusan dulu kita harus masjid menawarah ini lah. Dari di jam betulan gudang, menawarah tulang gudang dulu. Nah sekarang sudah terbangun sampai 2002 rasanya 2006 kita selesai bangunan itu, alhamdulillah. Macam-macam. Ya. Jadi kita kan waktu itu rapat segalanya nih Pak Penyapim, mungkin kami setelah waktu itu sekretaris pada bidang pembangunan idalah kan. Nah itulah kita alhamdulillah selesai. Tapi kita tidak cukup dengan mukhlas, dengan ikhlas, tapi kita harus menjadikan mukhlas. Nah jadi mukhlas hidup kita itu artinya tidak ada urusan lagi. Mukhlas itu kita hanya berharap kepada Allah. Jadi mukhlas kita itu kalau kita mengimbang lah istilahnya. Urusan manusia no problem, terus kita hanya dengan Allah. Nah jadi kehidupan kita ketiga, sabar kita jadikan sabur, syukur kita jadikan sakur, dan mukhlas kita jadikan mukhlas. Insya Allah kehidupan kita mudah-mudahan artinya kami pribadi dan Ustaz Bawahi mudah-mudahan kita seberatan ini dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dan kehidupan akhir kita akan mendapatkan husnul khatimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala